Oke, eh, langsung dimulai saja ya, Mas Farhat. Eh, Perkenalkan, nama saya Hasti Akbar. Saya merupakan dari tim HR Recruitment dari perusahaan Kita Bisa. Sebelumnya, sebelum kita lanjut berikutnya, boleh perkenalkan diri dulu untuk Mas Farhat. Oke, terima kasih sebelumnya atas undangan interviewnya, Kak Rizky. Perkenalkan, nama saya Farhat Nopal. Saya selama 3 tahun terakhir itu bekerja sebagai product manager di perusahaan teknologi yang fokusnya itu pengembangan produk digital yang bisa benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Saya suka banget tuh mengulik masalah user, ngobrol langsung sama mereka, lalu bareng tim nyari solusi itu yang paling masuk akal dan impactful buat saya. Bagian yang paling seru itu saya tuh kerja sebagai PM. Itu ketika ide yang awalnya itu sederhana bisa tumbuh jadi produk yang dipakai banyak orang begitu, Kak. Oke, saya pengen tahu gimana sih biasanya Mas Farhat ini menentukan fitur mana yang harus dikembangkan lebih dulu. Saya biasanya itu menentukan prioritas fitur berdasarkan pengguna gitu, Kak. Jadi dampaknya itu panjang gitu untuk tujuan bisnis dan kompleksitas pengembangan, Kak. Oke, kalau begitu faktor apa sih yang paling berat dalam membuat keputusan itu? Kalau menurut saya, faktor yang paling berat itu menyeimbangkan antara permintaan pengguna dan kapasitas SIM sih, Kak, agar keputusan tuh tetap realistis tapi bernilai tinggi bagi produk gitu, Kak. Oke, bagaimana Mas Farhat memastikan proyek berjalan sesuai dengan timeline dan target? Kalau saya ingin memastikan proyek berjalan sesuai dengan timeline dan target, itu saya biasanya itu menetapkan milestone yang jelas. Kemudian itu saya melakukan monitoring, progres mingguan, dan menjaga komunikasi rutin tuh dengan tim lintas fungsi agar proyek yang berjalan tuh sesuai dengan timeline dan target, Kak. Oke, pernah gak sih Mas Farhat tuh menghadapi keterlambatan pengembangan? Terus gimana cara menanganinya? Kalau dibilang keterlambatan dalam pengembangan tuh pernah, Kak. Jadi saat terjadi keterlambatan, saya tuh menganalisis tuh penyebabnya apa dan bagaimana. Kemudian menyesuaikan prioritas atau skop kerja sambil memastikan tuh stakeholdernya itu dapat update transparan agar ekspektasi itu tetap terkelola gitu, Kak. Oke, sebagai product manager, bagaimana sih Mas Farhan menunjukkan tanggung jawab dan kepentingan terhadap produk yang akan Mas Farhan kelola? Kalau itu saya tuh nunjukin tanggung jawab dan kepemimpinan dengan selalu mengambil inisiatif untuk memecahkan masalahnya, Kak. Memastikan setiap keputusan produk punya dasar yang jelas dan menjadi penghubung aktif antar tim dan agar tujuannya itu bisa jelas dan selaras gitu, Kak. Oke, saya pengen tahu nih bagaimana Mas Farhan ini membuat tim Mas Farhan sendiri merasa terlibat dalam visi produk yang Mas Farhan buat. Kalau misalnya untuk membuat tim agar visinya terlihat jelas itu tuh saya melibatkan mereka itu dari tahap perumusan visi dan prioritas fitur gitu. Saya itu terbuka pada ide semua orang, semua pihak dan pada tim saya gitu. Jadi secara rutin saya tuh membagikan dampak positif dari hasil kerja tim agar mereka itu merasa kontribusinya itu berarti. Gitu sih, Kak. Nah, bagaimana nih cara Mas Farhan mengkomunikasikan keputusan produk kepada stakeholder yang tidak setuju? Kalau misalnya ada stakeholder yang tidak setuju, yang pertama itu saya tuh mengomunikasikan keputusan produk dengan jelas. Eh, saya tuh gimana ya kayak menjelaskan dasar pengambilan keputusannya itu secara terbuka gitu, Kak. Jadi menggunakan data dan insight. Jadi itu tuh untuk sebagai landasan saya dan stakeholdernya begitu, Kak. Oke, apa sih strategi Mas Farhat agar komoditi itu tetap sehat? Kalau untuk strategi saya sendiri,
itu strategi saya agar komunikasi tetap sehat dan lancar itu saya tuh mendengarkan pandangan dari stakeholder terlebih dahulu gitu. Lalu saya menghargai perbedaan pendapat, lalu saya tuh mencari titik tengahnya yang tetap menjaga tujuan produk agar tetap eh, itu sejalan dengan visi kita gitu, agar tidak mengorbankan hubungan kerja antara saya dan stakeholdernya gitu, Kak. Oke, kalau misalkan produk kita nih tidak berjalan sesuai ekspektasi, apa langkah pertama Mas Farhan? Ketika produk tidak berjalan sesuai ekspektasi, langkah pertama saya itu pasti saya itu menganalisis data performa dan feedbacknya. Itu tuh untuk menemukan akar masalahnya gitu Kak. Setelah itu saya menentukan perbaikan prioritas dan melakukan literasi kecil untuk menguji solusi Kak. Oke, gimana hasil keputusan Anda dalam memengaruhi performa produk? Halo? Halo, mohon maaf Kak, sebelumnya ngelak, Oh, bisa tolong diulang tidak pertanyaannya. Tadi patah sedikit. oke, saya ulang ya pertanyaannya. Oke. Iya Kak. Bagaimana hasil keputusan Mas Farhat dalam memengaruhi performa produk kita? Kalau keputusan saya untuk mempengaruhi produk itu, saya itu biasanya itu membantu meningkatkan metrik utamanya gitu Kak, seperti engagementnya atau conversion, karena solusi yang diambil itu lebih tepat sasaran berdasarkan data dan kebutuhan pengguna gitu Kak. Oke, saya pengen tahu gimana sih cara Mas Farhat itu menjaga hubungan kerja yang baik dengan tim lintas fungsi. Kalau untuk menjaga hubungan, saya itu menjaga hubungan kerja yang baik dengan tim lintas. Fungsi itu tuh melalui komunikasi terbuka gitu Kak. Saya tuh mendengarkan kebutuhan dan kendala setiap tim. Jadi mereka itu bisa gitu, semua pihak itu memahami tujuan kita bersama dan tujuannya itu apa gitu. Oke, terus bagaimana cara Mas Farhat itu menghargai masukan dari anggota tim lain? Kalau untuk menghargai, saya tuh biasanya menghargai masukan dari anggota tim lain tuh dengan memberikan ruang diskusi Kak. Saya tuh terbuka untuk semuanya, semua pihak dan terutama tim saya gitu. Saya mempertimbangkan pendapat mereka secara objektif dan mengakui kontribusi mereka ketika ide tersebut itu membantu kemajuan produk gitu, Kak. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya untuk Mas Farhat. Nah, saya pengen tahu apa sih yang membuat Mas Farhat itu tertarik bergabung dengan perusahaan kita? Hmm, saya tuh tertarik bergabung perusahaan ini nih karena memiliki visi dan misi itu yang berdampak pada berfokusnya pada memberikan manfaat yang nyata gitu Kak bagi masyarakat. Sesuatu itu sejalan gitu dengan motivasi pribadi saya dalam mengembangkan produk yang bermakna gitu. Oke, kalau begitu nilai perusahaan mana yang paling sesuai dengan diri Mas Farhat nih? Untuk nilai perusahaan yang paling sesuai dengan diri saya itu adalah empati dan kolaborasi, Kak. Karena saya percaya produk terbaik itu lahir dari pemahaman mendalam terhadap pengguna dan kerjasama yang solid antar tim. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian kali ya pertanyaan interview dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Farhat untuk saya. Mungkin saya sedikit ingin menanyakan sih Kak, untuk culture fit sendiri di dalam perusahaan ini itu bagaimana ya Kak? Kayak misalnya saya, untuk saya kan yang mungkin terkesan baru masuk ke perusahaan ini, apakah ada pembinaan di awal atau ada mentoring di awal gitu Kak? Oke, tentu saja nanti ketika Mas Farhat masuk ke sini, nanti para senior serta atasan akan membantu Mas Farhat untuk mengenal lebih lanjut tentang budaya perusahaan kita ini, gimana cara kerjanya, gimana lingkungan kerjanya. Nanti kita bantu kok. Jadi Mas Farhat gampang lah untuk menyesuaikan dengan culture yang ada di perusahaan kita ini. Oh, oke, oke, baik. Terima kasih Kak kalau begitu. Mungkin Oke, ya akan kalau dapat begitu info. mungkin nanti saya hubungi lewat Gmail ya, kelanjutannya gimana. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, makasih ya.